Lu pernah denger nggak masalah istilah script tracing atau data lu bakal dipindahin ke Pusdapil atau ke Fintech Data Center atau FDC kalau telat bayar di pinjaman online? Nah, hati-hati, itu cuma bualan DC buat nakutin lu. Oke, di sini gua akan bongkar tuntas biar lu nggak lagi panik dan bisa fokus memulihkan kehidupan lu. Oke, yang buat lo nih yang baru telat bayar atau nggak sanggup bayar pinjol, mungkin sering dengar istilah skip tracing. Kedengarannya serem banget. Seolah-olah data lo bakal dilacak sampai ke pelosok, ke sosial media, tempat kerja, bahkan sampai ke rumah. Dan lo pasti mikir, waduh, privasi gue terancam nih. Tapi coba deh pikir baik-baik. Ingat, waktu lo pertama kali ngajuin pinjol, apa yang lo lakuin? Pasti lo upload foto KTP, foto selfie sambil megang KTP kan? Nah, di KTP itu semua ada alamat lo, tanggal lahir, NIK, ya nggak? Terus pekerjaan, agama, semuanya lengkap. Bahkan ada juga yang diminta menyertakan media sosial atau data tempat kerja kalian. Terus kenapa pas telat bayar, si DC ini malah dibilang mau ngelakuin skip tracing? Logikanya, kalau mereka udah punya sesuatu, semua data dari awal, ngapain repot-repot melacak lagi? Nah, ini cuma cara mereka buat nakut-nakutin kalian. Biar mungkin lu panik dan berusaha mati-matian cari uang buat bayar. Padahal mereka juga manfaatin ketidaktahuan kepanikan lu. Jangan sampai deh lu kejebak dengan pemikiran rumit yang sesederhana ini. Jadi kalau ada debt collector yang bilang mau script tracing ke media sosial, ke tempat kerja atau rumah kalian, itu cuma gertakan doang. Mereka udah punya data loh, ya. Kalaupun mereka datang ke rumah, mereka datang karena alamat emang ada data yang kalian kasih. Nggak perlu cemas berlebihan, hadapi aja dengan tenang. Oke, sekarang masalah pelimpahan data ke pihak tiga. Ini bisa disebut ini bisa disebut dengan hoax juga ya. Selain script tracing atau debt collector juga sering bilang kalau data lu tuh akan dialihkan atau dilimpahkan ke pihak ketiga atau bahkan ke pusat data fintech lending atau pusdapil yang sekarang disebut dengan Fintech Data Center atau FDC. Nah, seolah-olah data lu tuh bakal tersebar luas dan lu bakal masuk daftar hitam seumur hidup. Nah, padahal ini juga cuma omong kosong belaka. Faktanya, kalau lu dialihin ke pihak ketiga, mana mungkin si DC itu yang sama terus-terusan nagih lu lewat WA atau telepon. Logikanya, kalau lu tetap ada di tangan mereka, mereka cuma pingin memperhalus versi penagihan mereka. Ya, pingin mempertegas aja biar lu makin ketakutan aja. Nah, sekarang kita bahas masalah Pusdapil atau FDC. Apa itu Pusdapil dan FDC? FDC adalah Fintech Data Center dan Pusat Data Fintech Lending atau Pusdapil. Ada dua istilah yang seringkali merujuk pada hal yang sama. Keduanya adalah pusat data yang dikelola oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau FPI. Nah, tujuannya mulia, nyimpen, ngelola data, mengelola data peminjam dari berbagai perusahaan fintech lending yang terdaftar dan berizin di otoritas OJK. Nah, seharusnya data ini digunakan sama fintech lain buat ngecek riwayat pinjaman calon peminjamnya, termasuk tunggakan atau kredit macet. Nah, ini bertujuan buat nyegah kredit macet, nyegah pinjaman ganda, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri fintech. Jadi kalau ada orang yang udah punya pinjaman di berbagai tempat, seharusnya fintech itu bisa dan nggak ngasih pinjaman kalau dirasa beresiko. Tapi kenyataannya gimana? Apakah Pusdapil dan FDC ini benar-benar berfungsi maksimal? Kalau gue rasa sih enggak. Kalau Pusdapil atau FDC berfungsi dengan baik, nggak mungkin ada masyarakat yang punya pinjaman lebih dari 3 pinjol. Padahal OJK sendiri punya aturan kredit hal ini. Kenapa masih banyak orang yang bisa gali lubang tutup lubang sampai belasan aplikasi? Nah, ini menunjukkan bahwa sistem ini belum sepenuhnya efektif. Jadi kalau ada debt collector yang ngancam data lu bakal dimasukin ke FDC, Pusdapil, dan lu nggak bakal bisa pinjam lagi dimanapun, nggak usah panik, men. Anggap aja itu cuma gertakan aja. Emang betul kalau lu masuk ke sana, akses ke pinjol legal tuh akan terbatas, bahkan nggak bisa lagi pinjam lagi. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Lu masih punya kesempatan untuk ngebenerin kondisi keuangan kalian atau memulihkan hidup lu juga gitu. Oke, ingat ya,
Tujuan utama si DC ini cuma satu, nagih elu. Di luar itu, omongan mereka tentang skip tracing, pelimpahan data, pusdapil lah, atau gimana pun yang nakut-nakutin hanyalah alat buat manipulasi pikiran lo. Mereka pengen lo panik, ketakutan, dan akhirnya cari cara apapun buat ngelunasin utang kalian. Bahkan kalau itu berarti gali lubang tutup lubang, si DC pun nggak mikirin itu. Kalau lu terus-terusan takut, cemas, dan mikir rumit, lu nggak akan bisa maju. Berapa banyak orang dari lu udah jual aset, gali lubang tutup lubang, berkali-kali. Cuma ketakutan yang nggak beralasan ini. Nah, jadi gini, kendali pikiran lu tuh penting. Ketika lu dengar ancaman-ancaman kayak gitu, cukup dengerin aja. Dan biarin aja. Nggak perlu disimpan di dalam pikiran. Dan akhirnya nimbulin rasa takut dan ganggu proses pemulihan hidup lu. Intinya adalah jangan mudah panik dengan ancaman dari debt collector. Pertama, skip tracing. Itu cuma akal-akalan. Mereka udah punya data lu sejak awal. Kedua, pelimpahan data ke pihak ketiga. Itu juga bualan. Data lu tetap ada di tangan mereka. Ketiga, pusdapil atau FDC. Memang ada, tapi efektivitasnya belum maksimal. Jangan sampai lu dikendalikan rasa takut karena ancaman masuk data ke sana. Jadi intinya fokus pada solusi, bukan masalah yang diciptain sama-sama ancaman kosong. Kenali sumber masalahnya, ya, itu dari WA, dari telepon, dari email. Atasi sumber masalah tersebut biar lu bisa kembali ngejalanin hidup lu dengan normal. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan lu bisa lebih tenang, gak mudah terpengaruh lagi. Kalau lu ngerasa terbantu dengan informasi ini, jangan lupa like dan share dan subscribe ya. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.